Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, Para Rida. Today we are going to discuss how we design a research instrument. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih proses untuk membuat research instrument itu, dan proses itu apakah hanya dilakukan dengan satu hal saja, hanya dilakukan dengan satu aktivitas saja, atau ada pilihan-pilihan untuk melakukannya. Apakah instrumen itu harus kita buat dari awal, atau instrumen bisa kita modifikasi dari instrumen yang lain. Yang paling pertama harus kita lakukan dalam mendesain instrumen adalah mengetahui variabel penelitian kita. Oke, jadi yang pertama adalah mengetahui variabel penelitian kita. Misalnya, variabel penelitian kita adalah tentang motivation, gitu. Motivation of undergraduate students to learn speaking through augmented reality, for example, gitu ya. Jadi contohnya itu dari judul tersebut, variabel utamanya adalah motivation. Karena dia merupakan variabel utama, maka dia yang akan kita ukur dalam penelitian kita. Nah, kalau kita mau mengukur variabel motivasi ini, kita kemudian harus membuat instrumennya. Sorry, Miss Vijay harus kasih membuatnya between quotes gitu ya, karena membuat tidak berarti harus 100% membuat gitu. Nanti kita akan diskusikan. Oke, setelah kita mengetahui variabelnya, which is motivation, kita kemudian harus mencari tahu konstruk tentang motivation. Konstruk tentang motivation. Nah, dalam konstruk motivation ini biasanya kita akan melihat dari teori-teori tentang motivasi sebelumnya gitu. Jadi kita akan search, gitu ya, search tentang konstruk dari motivasi. Nah, di konstruk ini bisa jadi membahas tentang misalnya definition of motivation gitu. Nah, ada banyak kemungkinan bahwa para teoris atau para ahli itu memiliki pendapat masing-masing tentang sebuah konstruk. Misalnya di sini motivasi. Tentang motivasi ini kita mungkin kalau di language learning itu yang cukup terkenal adalah teorinya Dornier, gitu ya. Teorinya Dornier. Nah, ini yang harus kita pilih. Kemudian mungkin kalian bertanya, Miss, kalau konstruknya banyak, kemudian kita harus memilih. Lah, kriteria memilihnya itu apa, Miss? Kriteria memilihnya berdasarkan apa ya? Tentunya akan berdasarkan research objectives, tujuan dari riset kita. Misalnya, kita akan meneliti tentang intrinsic motivation of foreign language learners. Tentu kita akan memilih konstruk atau memilih teori tentang motivasi yang di dalamnya ada diskusi tentang intrinsic dan for example extrinsic motivation gitu. Jadi jangan memilih konstruk yang lainnya gitu. Setelah kita menemukan konstruk atau main theory untuk variabel kita, which is motivation, maka proses selanjutnya adalah menemukan practical definition. Practical definition ini
Practical definition ini yang akan kemudian menuntun kita untuk bisa membuat item-item dalam riset instrumen kita gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan practical definition, kemudian yang harus kita lakukan adalah mencari lagi, search literature, apakah orang sudah pernah meneliti tentang konstruk yang sama dengan kita gitu. Jadi ada kemungkinannya ada dua. Yang kemungkinan pertama adalah belum ada yang meneliti. Belum ada yang meneliti. Kemungkinan kedua sudah ada yang meneliti. Kalau belum ada yang meneliti, maka kita sebagai peneliti harus membuat instrumen dari awal, gitu ya, dari awal. Jadi kalau belum ada yang meneliti, kita sudah menemukan practical definition of the construct. Setelah itu kita create itemsnya. Itu create itemsnya, pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau mau kualitatif ya pertanyaan-pertanyaan interview, kalau mau kuantitatif pertanyaan-pertanyaan survei, begitu ya. Itu. Kalau sudah create items, gitu. Kalau udah create items, baru kita tes item-item yang kita create dengan proses apa? Proses try out. Proses try out. Try out ini adalah menggunakan instrumen yang kita buat, ke participants yang sesuai dengan deskripsi dari participants kita. Nah, sayangnya untuk try out ini, untuk menentukan kualitas instrumen yang kita buat, pesertanya harus banyak sekali. Pesertanya tidak boleh hanya 30 orang, tidak boleh hanya 25 orang, tapi pesertanya harus ratusan. Misalnya 250, mungkin malah 500 atau 800. Dalam kasus contoh yang kemarin kita miliki itu malah di try out-kan ke 875 orang. Nah, try out ini untuk mencari validitas dan reliabilitas gitu. Untuk mencari validitas dan reliabilitas. Kalau validitas dan reliabilitasnya oke, maka instrumennya baru bisa kita pakai. This is the final. Kita pakai. Bisa jadi saat tryout ini jumlah soalnya 36, gitu ya. Tapi setelah dites validitas dan reliabilitasnya yang oke hanya 20 misalnya. Berarti yang kita pakai ya hanya 20 item. Gitu. Jadi itu proses untuk membuat instrumen. Nah, bagaimana kalau kemudian saat kita mencari literature, saat kita mencari apakah instrumen itu sudah ada atau belum, kemudian kita menemukan bahwa oh yes, kita punya, ada yang sudah buat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saat sudah ada itu berarti di sini sudah ada questionnaire, gitu ya. Kalau sudah ada questionnaire, yang bisa kita lakukan adalah dua hal. Kalau konstruknya 100% sama, kalau konstruknya 100% sama, maka kita namakan ini A,
adopsi or adoption. Gitu. Kalau kita ngadopsi gampang, tinggal ya sudah dipakai aja gitu. Jadi misalnya tadi ini sudah ada mana, misalnya ini 20 items. Oke, konstruknya sama, ya udah pakai aja langsung diadopsi. Oke, kalau kemudian kita adopsi, kemudian kita langsung data collection. Oke, langsung digunakan untuk data collection. Nah, saat kita ambil data, maka kalau kita mengadopsi, yang harus kita cari di sini nanti hanya reliabilitasnya saja. Kita tidak perlu menghitung validitasnya. Begitu. Nah, ini kalau 100% sama. Nah, kalau konstruknya tidak 100%, berarti less than 100% ya. Kurang dari 100%. Maka yang kita lakukan adalah kayaknya ini perlu media yang lebih luas deh. Atau kita taruh di sini. Bukan adoption tapi adaptation. Ada nanti proses adaptasi yang perlu dilakukan. Nah, itu akan kita bahas dalam video berikutnya. Gitu ya. Untuk proses adaptasi kita akan bahas di video berikutnya. Jadi, silakan di sini kita bisa tahu bahwa untuk membuat instrumen penelitian itu tidak harus 100% dari scratch, dari awal. Tidak, ada yang namanya proses adoption dan ada yang namanya proses adaptation. Kita mengadopsi kalau konstruknya 100% sama, partisipannya sama, karakteristiknya. Oke. Jadi konteksnya sama, konstruknya juga sama. Kalau konstruknya sama persis, konteksnya berbeda. Misalnya konstruknya sama persis, tapi pada instrumen sebelumnya digunakan di English speaking countries. Sementara kita akan menggunakan di Indonesian speaking countries atau untuk mahasiswa di Indonesia. Maka yang kita lakukan bukan mengadopsi tapi mengadaptasi. Begitu untuk video yang kali ini. Untuk video adaptasi kita akan membuat lagi videonya. Terima kasih, selamat mencari contoh-contoh untuk proses adopsi ini. Good luck and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.